Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, kamu baru menikah 2 bulan, hidup terasa sempurna. Sampai suatu malam, ponsel suamimu berbunyi. Nama pengirimnya? Sahabat terdekatmu sendiri. Dan disitulah, rahasia yang selama ini tersembunyi mulai terungkap. Selamat datang di channel Tuan Story, tempat di mana setiap kisah punya makna. Setiap cerita menyimpan hikmah. Dan setiap drama kehidupan mengajarkan kita tentang cinta, sabar, dan iman. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah yang mungkin sederhana, tapi syarat pesan dan pelajaran hidup. Sebelum lanjut, mari kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga setiap sholawat yang kita kirim jadi cahaya dalam hidup kita. Amin ya robbal alamin. Namaku Lila, usiaku baru 25 tahun. Orang bilang, usia itu adalah masa di mana kita sedang berada di puncak semangat dan mimpi. 2 bulan lalu, aku menikah dengan Rian lelaki yang selama 2 tahun terakhir menjadi pusat hidupku. Pernikahan kami adalah momen yang selama ini aku impikan. Gaun putih panjang yang jatuh anggun di tubuhku, senyum Rian yang lebar saat mengucap janji, dan sorak-sorai keluarga yang memenuhi ruangan. Saat itu, aku merasa hidupku benar-benar sempurna. Semua yang hadir memberi selamat, menepuk pundak Rian, dan berkata bahwa aku adalah wanita paling beruntung yang berhasil mendapatkan hatinya. Aku pun percaya sepenuhnya pada kata-kata itu. Kami memulai kehidupan rumah tangga dengan penuh harapan. Setiap pagi, Rian selalu membuatkan secangkir teh manis untukku sebelum berangkat kerja. Ia selalu mencium keningku sambil berkata, "Doakan." Aku membalasnya dengan senyum dan ucapan hati-hati di jalan. Sepulang kerja, kami makan malam bersama sambil bercerita tentang aktivitas masing-masing. Aku merasa aman dan dicintai. Tak pernah sedikit pun terpikir olehku bahwa di balik senyumnya ada rahasia yang sedang ia simpan rapat-rapat. Namun, beberapa minggu setelah menikah, aku mulai merasakan ada sesuatu yang berubah. Rian jadi sering pulang lebih larut dari biasanya. Ia bilang sedang ada proyek besar di kantor yang membuatnya harus lembur. Awalnya aku percaya begitu saja. Aku tahu pekerjaannya memang terkadang menuntut jam kerja tambahan. Tapi lama-kelamaan, alasan itu terasa seperti cerita yang diulang-ulang tanpa variasi. Tatapannya saat bicara pun berbeda. Ia tidak lagi memandang mataku lama-lama seperti dulu. Bahkan, ketika aku mencoba bercanda, ia hanya membalas dengan senyum singkat, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Malam itu, aku duduk di ruang tamu sambil menunggu Rian pulang. Jam menunjukkan pukul 11 malam, tapi ia belum juga datang. Hujan gerimis membasahi jalan di luar, dan udara dingin membuatku menarik selimut ke bahu. Saat itulah, ponsel Rian yang tertinggal di rumah berbunyi. Ada pesan masuk. Nama yang tertera di layar membuatku mengernyit. Alia adalah sahabatku sejak SMA. Dia bahkan menjadi pengiring pengantin di hari pernikahanku. Tiba-tiba, jantungku berdetak lebih cepat. Bukan karena aku ingin berprasangka buruk, tapi rasa ingin tahu itu seperti menarikku untuk melihat lebih jauh. Aku membuka pesan itu perlahan, seperti seseorang yang takut pada jawabannya sendiri. Tulisan di layar membuat nafasku tertahan. Jangan lupa besok. Aku sudah rindu. Kalimat singkat, tapi cukup untuk membuat perasaanku campur aduk. Tanganku mulai bergetar. Ada percakapan sebelumnya yang belum sempat terhapus, berisi gurauan manis dan emotikon hati yang tak pernah aku terima dari Rian. Dunia seakan berputar lebih cepat, membuatku sulit berdiri. Alia, sahabatku yang selalu menjadi tempatku berbagi cerita, ternyata memiliki hubungan khusus dengan suamiku. Saat itu aku hanya bisa duduk diam, menatap layar ponsel, berharap semua yang kulihat hanyalah salah paham. Tapi, di lubuk hatiku, aku tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Malam itu terasa begitu panjang. Aku duduk di sofa sambil memeluk lutut, mencoba menenangkan pikiranku. Aku mengenal Alia sejak aku masih remaja. Kami melewati banyak hal bersama. Dari mengerjakan tugas sekolah,
hingga saling bercerita tentang cinta pertama. Dia adalah orang yang aku percaya seperti saudara sendiri. Bahkan, saat persiapan pernikahan, Alia adalah orang yang membantu memilihkan gaun, memastikan semua dekorasi sempurna, dan menenangkan kegugupanku di ruang rias. Mengingat semua itu, membuat dadaku terasa semakin sesak. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu dekat denganku bisa menjadi orang yang menyembunyikan rahasia sebesar ini? Aku mencoba mencari alasan logis. Mungkin saja pesan itu tidak seperti yang terlihat. Mungkin saja mereka sedang membicarakan sesuatu yang bukan seperti yang kupikirkan. Tapi saat aku membuka galeri foto yang terkirim di percakapan itu, harapanku mulai runtuh. Ada foto mereka berdua. Bukan foto yang berlebihan, tapi cukup untuk membuatku merasa asing di mata suamiku sendiri. Foto itu menunjukkan mereka duduk bersebelahan di sebuah kafe, tersenyum lebar, dan tatapan Rian pada Alia terlihat hangat. Tatapan yang dulu selalu ia berikan padaku. Rasanya seperti aku sedang menonton ulang adegan-adegan bahagia kami. Tapi pemeran wanitanya bukan lagi aku. Aku memutuskan untuk tidak langsung menegur Rian malam itu. Entah kenapa, aku merasa harus tahu lebih banyak sebelum membuka percakapan. Aku ingin memastikan apakah semua ini hanya kesalahpahaman atau memang benar sebuah pengkhianatan. Jadi, aku menyimpan semua tangkapan layar percakapan itu ke ponselku sendiri. Sambil menatap layar, hatiku berulang kali bertanya, kenapa harus dia? Kenapa harus sahabatku? Perasaan campur aduk memenuhi kepalaku. Sedih, marah, kecewa. Tapi, juga masih ada bagian kecil dari hatiku yang berharap ini semua tidak benar. Hari-hari berikutnya, aku mulai lebih memperhatikan setiap jarak kiri Ryan. Aku menjadi peka pada hal-hal kecil yang sebelumnya mungkin tak kuhiraukan. Cara dia sering mengecek ponselnya diam-diam, senyumnya yang muncul saat membaca pesan, atau bagaimana ia tiba-tiba keluar rumah dengan alasan membeli sesuatu tapi tidak langsung pulang. Aku tak pernah berpikir akan menjadi istri yang curiga seperti ini. Tapi, situasinya memaksaku untuk membuka mata lebar-lebar. Di satu sisi, aku ingin mempercayai Rian seperti dulu. Di sisi lain, bukti-bukti kecil itu mulai membentuk gambaran yang jelas di pikiranku. Puncaknya terjadi di hari Jumat sore. Rian bilang, ia harus pergi keluar kota untuk menghadiri rapat penting. Nada suaranya terdengar meyakinkan. Tapi entah mengapa, hatiku berdebar tak karuan. Saat ia berangkat, aku menunggu beberapa menit lalu memutuskan untuk mengikutinya dari jauh. Aku mengenakan jaket dan masker, mencoba agar ia tidak menyadari keberadaanku. Mobilnya melaju melewati jalan utama kota, lalu berbelok menuju sebuah hotel yang cukup terkenal. Aku memarkir mobilku agak jauh dan mengamati dari dalam. Beberapa menit kemudian, sebuah taksi berhenti di depan hotel itu. Dan dari dalamnya keluar sosok yang begitu kukenal. Alia. Saat melihatnya berjalan masuk ke hotel, kakiku terasa lemas. Dunia di sekitarku seakan menjadi hening. Aku tahu, detik itu juga, hatiku tidak akan pernah sama lagi. Aku duduk diam di dalam mobil, mencoba menata napas. Tanganku masih menggenggam ponsel. Jari-jariku terasa kaku. Di layar, aku melihat pantulan wajahku sendiri. Mata yang berkaca-kaca, bibir yang bergetar. Beberapa menit, aku hanya memandang pintu hotel itu. Berharap aku salah lihat. Tapi ketika aku lihat Rian keluar sebentar untuk menerima telepon sambil tersenyum, lalu kembali masuk, semua harapan itu runtuh. Aku mengangkat ponsel dan merekam dari jauh. Suaraku bergetar saat membisikkan, aku harus kuat, meski hatiku seperti diremas. Aku tahu, aku perlu bukti, tidak untuk orang lain, tapi untuk mengingatkan diriku sendiri bahwa semua ini nyata. Malam itu, aku mengirim video itu ke ponsel Rian tanpa menulis sepatah kata pun. Aku hanya ingin melihat bagaimana reaksinya. Tak lama kemudian, ponselku berdering. Nama Rian muncul di layar. Aku menatapnya lama sebelum mengangkat. Suaranya terdengar panik. Lila, ini nggak seperti yang kamu pikir. Aku bisa jelasin. Aku hanya terdiam. Bagiku, setiap kata pembelaan terasa hampa ketika bayangan Alia keluar dari taksi sore tadi masih begitu jelas di kepalaku. Aku menutup telepon perlahan, tanpa jawaban. Air mataku jatuh satu persatu,
membasahi jemariku. Tak lama, ponselku kembali berdering. Kali ini, nama yang muncul adalah Alia. Aku menghela napas panjang sebelum menjawab. Lila. Maaf. Suaranya terdengar pelan. Seperti ragu untuk melanjutkan. Aku menunggu. Berharap mendengar permintaan maaf yang tulus. Tapi yang keluar dari mulutnya membuat nafasku tercekat. Aku cinta sama dia. Dari dulu. Kata-kata itu bergema di kepalaku. Untuk sesaat, aku tak bisa berkata apa-apa. Sahabatku, yang pernah menemaniku di masa-masa sulit, mengaku mencintai suamiku. Rasanya seperti mendengar pintu kepercayaan yang sudah bertahan-tahan, ku bangun perlahan ditutup dari dalam. Lalu kuncinya dibuang begitu saja. Malam itu, Aku tidak bisa tidur. aku duduk di tepi tempat tidur, memeluk bantal erat-erat, mencoba menenangkan diriku sendiri. Pikiranku melayang ke hari-hari sebelum menikah, saat aku dan Alia sering duduk di teras rumah sambil bercerita. Aku ingat pernah berkata padanya, "Aku bersyukur punya kamu di hidupku." Dan dia membalasnya dengan senyum lebar. Kini aku bertanya-tanya, apakah senyum itu tulus atau hanya topeng untuk menyembunyikan sesuatu? Rasa perih itu sulit dijelaskan. Bukan hanya karena Rian, tapi karena aku kehilangan dua orang sekaligus dalam hidupku. Suami yang kucintai dan sahabat yang kupercayai. Keesokan harinya, aku mencoba tegar. Aku membuka lemari dan mengambil album foto pernikahan. Aku memilih satu foto di mana aku, Rian, dan Alia berdiri berdampingan di pelaminan. Senyum kami lebar. Mata kami berbinar. Aku menatap foto itu lama. Lalu memutuskan untuk membagikannya di media sosial. Caption yang kutulis singkat tapi penuh makna. Tak semua janji suci bertahan lama. Ada yang retak karena cinta terlarang. Aku tak menyebut nama. Tak menuduh siapapun. Tapi aku tahu, mereka yang mengenal kami akan mengerti. Dan benar saja, tak butuh waktu lama. Unggahan itu dipenuhi komentar. Ada yang terkejut, ada yang marah, dan ada pula yang mencoba menenangkanku. Namun, di balik semua itu, aku hanya ingin satu hal, melepaskan beban yang selama ini menyesakkan dadaku. Postinganku menyebar dengan cepat. Dalam beberapa jam saja, aku menerima puluhan pesan pribadi dari teman-teman lama. Bahkan dari orang-orang yang hanya sekadar mengenalku lewat media sosial. Mereka bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Sebagian mengungkapkan keterkejutan, dan sebagian lagi memberikan dukungan. Grup WhatsApp teman SMA mendadak ramai. Foto pernikahanku yang kubagikan dibicarakan di sana, disertai tanda tanya besar. Aku membaca percakapan itu dalam diam. Rasanya aneh. Menyadari kisah pribadiku menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Aku tidak marah pada mereka, karena aku tahu, rasa ingin tahu adalah hal yang wajar. Tapi di dalam hati, aku hanya berharap semua ini bisa selesai tanpa membuat luka baru. Rian mulai menghubungiku lebih sering. Pagi-pagi ia mengirim pesan. Aku mau ketemu. Tolong beri aku kesempatan jelasin. Siangnya ia menelepon lagi dan Sore harinya, ia datang ke rumah orang tuaku, membawa setangkai bunga. wajahnya terlihat lelah, matanya sayu, dan suaranya bergetar ketika berkata, "Aku salah, tapi aku nggak mau kehilangan kamu." Kata-katanya membuat hatiku goyah sejenak. Karena di balik semua kekecewaan ini, masih ada bagian dari diriku yang mengingat bagaimana dulu aku jatuh cinta padanya. Namun setiap kali wajah Alia terlintas di pikiranku, aku sadar bahwa kepercayaan itu sudah tidak utuh lagi. Dan hubungan tanpa kepercayaan terasa rapuh. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar dari teman bahwa Alia sudah jarang keluar rumah. Media sosialnya pun mendadak sepi. Foto-foto yang dulu ada banyak sudah dihapus. Aku tidak tahu apakah ia melakukannya karena merasa bersalah atau karena tekanan dari orang-orang sekitar. Aku tidak menaruh dendam padanya. Tapi aku juga belum siap untuk berbicara dengannya. Kadang, memilih diam adalah cara terbaik untuk menjaga hati tetap tenang. Aku hanya berharap suatu hari nanti, ketika semua luka ini mengering, aku bisa memandang masa lalu tanpa lagi merasa sesak. Akhirnya, setelah mempertimbangkan banyak hal, aku memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai. Keputusan itu bukan karena aku lemah atau ingin lari dari masalah, tapi karena aku memilih untuk menghargai diriku sendiri. Aku percaya
bahwa kebahagiaan sejati tidak akan datang dari hubungan yang dipenuhi kebohongan. Hari pertama sidang, aku datang dengan hati yang berdebar. Rian sudah ada di ruang tunggu, duduk dengan kepala menunduk. Aku berjalan melewatinya tanpa kata. Tidak ada lagi senyum yang dulu membuatku jatuh cinta. Tidak ada lagi kehangatan yang dulu membuatku merasa aman. Yang tersisa hanyalah jarak. Proses sidang berjalan singkat, tapi rasanya berat. Setiap kata dari hakim seperti menggores buku cerita yang selama ini kutulis, lalu menutupnya untuk terakhir kali. Di luar ruang sidang, udara terasa berbeda. Aku menarik napas panjang, mencoba merasakan beban yang sedikit demi sedikit terangkat dari pundakku. Saat itu, aku sadar bahwa ini bukan akhir dari hidupku, melainkan awal dari bab baru. Bab di mana aku akan belajar mencintai diriku sendiri lebih dalam, membangun kembali kepercayaan, dan menyambut masa depan dengan hati yang lebih kuat. Meski jalan di depan mungkin tidak selalu mulus, aku tahu aku bisa melaluinya. Karena aku tidak lagi berjalan membawa beban yang bukan milikku. Beberapa minggu setelah putusan itu, hidupku mulai kembali berjalan. Aku tidak lagi terikat pada kabar atau pesan dari Rian. Meski sesekali masih ada rasa rindu pada kenangan manis yang pernah ada. Aku belajar untuk melihatnya sebagai bagian dari perjalanan, bukan tujuan akhir. Aku mulai mengisi hari-hariku dengan hal-hal yang dulu sempat kutinggalkan. Aku kembali menulis di jurnal pribadiku, berjalan-jalan pagi, menikmati udara segar, dan sesekali mengunjungi tempat-tempat yang dulu membuatku merasa damai. Rasanya seperti sedang menemukan diriku yang sempat hilang. Tanpa kuduga, kisahku sudah terlanjur menyebar lebih luas. Beberapa wartawan media daring menghubungiku untuk meminta wawancara. Judul berita yang muncul pun beragam, mulai dari pengantin baru menggugat cerai hingga sahabat dan suami. Dua pengkhianatan sekaligus. Awalnya aku merasa canggung, tapi kemudian aku menyadari bahwa ceritaku bisa menjadi pengingat bagi orang lain. Aku setuju untuk berbicara, bukan untuk membuka aib, tapi untuk menyampaikan pesan bahwa menjaga kepercayaan dalam hubungan itu penting. Aku ingin orang lain tahu bahwa memilih pergi dari hubungan yang tidak sehat bukanlah tanda menyerah, tapi tanda keberanian. Pesan demi pesan mulai berdatangan dari orang-orang yang bahkan tidak kukenal. Ada yang mengucapkan terima kasih karena merasa dikuatkan. Ada yang menceritakan kisah serupa yang pernah mereka alami. Membaca semua itu membuatku sadar bahwa aku tidak sendirian. Banyak hati di luar sana yang pernah retak, tapi tetap bisa kembali utuh. Aku mulai percaya bahwa luka bisa menjadi jembatan untuk mengerti orang lain lebih dalam. Luka yang dulu kupikir akan memenjarakanku, ternyata justru membawaku pada lingkaran orang-orang yang saling menguatkan. Kini, aku tidak lagi mencari jawaban mengapa semua ini terjadi. Aku mengerti bahwa tidak semua pertanyaan perlu dipecahkan. Beberapa hanya perlu diterima sebagai bagian dari perjalanan. Aku juga tidak lagi menyimpan amarah pada Ryan atau Alia. Mereka punya jalan masing-masing, dan aku punya jalanku sendiri. Melepaskan mereka bukan berarti membenarkan apa yang telah mereka lakukan, tetapi memilih untuk tidak membiarkan masa lalu mengikat langkahku. Hidup ini singkat, dan aku tidak mau menghabiskannya dengan terus memandang ke belakang. Suatu sore, aku duduk di tepi jendela rumah sambil menatap langit yang mulai berwarna jingga. Aku tersenyum kecil, menyadari bahwa meski kisahku pernah diwarnai pengkhianatan, itu bukan akhir dari segalanya. Justru dari situ aku belajar bahwa kebahagiaan sejati dimulai ketika kita memilih untuk mencintai diri sendiri lebih dulu. Aku menutup jurnal harianku dengan satu kalimat yang akan selalu kuingat. Beberapa orang datang untuk tinggal, sebagian hanya lewat. Tapi semua membawa pelajaran yang membuat kita tumbuh. Dan aku tahu, mulai hari itu, aku siap menyambut masa depan dengan hati yang lebih kuat daripada sebelumnya. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini di channel Tuan Story. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat untuk kita semua. Kalau kamu merasa terinspirasi atau tersentuh, jangan lupa untuk like, subscribe,
dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.